inqadu ijma'il muslimin, sudah menjadi kesepakatan al masyru'iyyatul wudu, atas dianjurkannya berwudu. Ya, dari zaman Rasulullah ila yaumina hada, sampai hari ini. Jadi sudah menjadi kesepakatan lah, semua sudah tahu kalau mau beribadah ya wudu. Bahkan nanti ada ibadah wajib yang memang betul pakai wudu wajib, ada yang dianjurkan saja untuk berwudu ya, seperti membaca Al-Quran. Kalau dia hadasnya tidak hadas besar ya nggak masalah, tapi kalau hadas besar atau dia sedang junub dan lain sebagainya ya wajib dia harus mandi. Nah, fasara, maka menjadi makluman, sudah menjadi maklum, min dinin bidururah, yaitu sudah menjadi hal yang terpenting dalam agama tentang kebersihan atau tentang wudu ini. Fadluhu, fadilahnya ya, fadilahnya ya dibaca. Warada fi fadlil wudu ahaditsul katsirah, sudah tersebut atau ada di tentang fadilah wudu ini hadisnya banyak sekali ya. Naktafi, kita cukupkan bi isyarati ila ba'diha, kita cukupkan hanya ya sebagian sajalah, tidak usah tercantumkan. Di sini ada hadis-hadis yang di A, B sama C ya. Nah, kita baca di sini, an Abdullah Qanabihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara, berkata, idza, apabila tawaddu'al abdu, seorang hamba berwudu, famadmadah, apa famadmadah? Berkumur ya, kharajat khataya min fihi. Nah, jadi keluarlah apa namanya kesalahan-kesalahan dari mulutnya itu, dari apa yang di dalamnya itu. Faidastinsal, apabila memasukkan ke dalam apa? Hidung, kharajat khataya min anfihi. Ini bisa min fihi atau min famihi, ini enggak tahu apa ya kata salah. Faida ghasala wajhahu, kalau dia membasuh apanya? Wajahnya, kharajat khataya min wajhihi, kesalahan wajahnya ini terhapus ya, keluarlah dosa-dosa. Khotoya ini kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Hatta tahraja min tahti asfari ainaihi, sampai yang di kelopak-kelopak mata ini juga keluar ya. Asfari ainaihi, ini di kelopak bawah kelopak mata ini sampai keluar kesalahan-kesalahannya, atau kotoran-kotorannya juga bisa keluar ya. Idza ghassala yadayhi, kalau mencuci tangan, kharajat khataya min yadayhi, keluar kesalahan dari tangan. Maka hebatnya ini ya, fa asbaghal wudu, maka wudu itu harus sempurna. Dihayati betul ketika kita wudu, itu kita sedang mensucikan badan kita, baik zahirah maupun batinah, baik dari segala kesalahan kotoran yang kelihatan maupun dari kotoran-kotoran dosa yang kita lakukan. Hatta takhruja min tahti adfar yadayhi, sampai keluar kuku-kukunya ini ya, keluar dari kuku-kukunya ini ya. Maka nanti di sini atas dalil inilah ada yang memakruhkan habis wudu itu dilap. Nah, itu memakruhkan saja, tapi tidak mencapai ke derajat haram ya. Karena apa? Karena selama tetes itu menetes, tetesan air itu menetes, tergugurlah dosa-dosa yang kita lakukan. Faida masaha bi ra'sihi, masaha ya, mengusap daripada kepalanya ini, kharajat khataya min ra'sihi, keluarlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa daripada kepalanya. Hatta ukhrija min udhunaihi ya, sampai keluar daripada telinganya ya. Jadi makanya nanti ada basuh kepala plus telinga. Sampai keluar kotoran juga, selain dosa dari kepala, dosa dari telinga yang sering mendengar dan lain sebagainya. Fa idza ghassala rijlaihi ya, dia membasuh apa namanya kakinya, kharajat khataya min rijlaihi, dia juga menghapuskan dosa-dosa kaki, dosa-dosa kaki ya. Hatta takhruju min tahta adhafir rijlaihi, sampai dia memang keluar apa? Dari kuku-kuku kaki ini, kuku-kuku kaki, kuku-kuku jari kaki ya. Summa kana masyahu ilal masjid fa salatuhu nafilah, sampai dia jalan ke masjid dan melaksanakan salat nafilah. Nafilah ini ya salat sunnah ya. Nafilah itu dari kata nawafil atau tambahan
yang sholat-sholat tambahan atau pelengkap ya. Jadi ketika orang itu sejak awal wudunya sampai terakhir dia ke masjid itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa simpulkan pergi ke masjid dalam keadaan suci atau tidak? Suci ya. Dan itu yang dipraktekkan Rasulullah ketika sholat di Masjid Quba. Man tahhara fi baitihi summa atal masjidil Quba. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba, wasallu raka'ataini ka ajri umratin. Dia sholat 2 rakaat seperti pahalanya umroh. Ya. Jadi bagusnya memang bersuci terlebih dahulu ya. Beda kalau nanti batal di jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Malik, Imam Malik. Kalau Imam Malik ini ada bukunya namanya bukunya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu sekitar 800 sampai 900 halaman. Dan itu dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i sebelum usia 13 tahun ya, atau 10 tahun. Jadi Imam Asy-Syafi'i kan hafal Quran 7 tahun. Jadi usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dia menghafal Muwatta sebelum berguru ke Imam Malik yang di Madinah. Jadi sebelum beliau mulai belajar hadis ke Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i menyelesaikan menghafal kitab Muwatta. Ya, kalau yang lainnya kan sunan ya sahih. Kalau ini namanya Muwatta. Kitab hadisnya Imam Malik itu namanya Muwatta. Dan juga terdapat Imam di Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Mustadrak al-Hakim. Ya, selanjutnya ini banyak sekali ya. Nah, ini yang ini tentang bagaimana laki-laki dibersihkan yaitu selama dia bersuci sebelum sholatnya. Ini ada jim juga, ada dal juga. Nah, ini saja. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi khataya. Saya akan tunjukkan kepada kamu, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, tentang sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat. Selain menghapus kesalahan juga mengangkat derajat. Wah, pinter-pinter semua ini ya. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah. Bala ini biasanya iya. Iya, bala itu iya. Bukan la tapi iya gitu ya. Bala. Isbaghul wudu atau asbaghul wudu. Ya, di sini ada redaksi nanti. Itu sempurnakanlah wudu. Ya, alal makarihi. Jaga betul-betul wudu biar khusyuk wudunya. Ya. Wa kasratul khuta ilal masajid. Dan perbanyak langkah. Ya, perbanyak langkah. Tapi kalau sudah mepet jangan muter kemana-mana. Ya, ini langkah ini maksudnya sebanding dengan masyakoh kita, kesusahan kita. Maksudnya semakin masjid ini atau tempat sholat ini jauh, maka pahalanya semakin besar ya. Al ajru bihasbi masyaqqatihi, yaitu jadi pahala itu sebanding dengan susahnya amal soleh. Tapi ini juga maksudnya adalah tenang bagi yang jauh dari masjid, ya, jauh dari tempat sholat, dia bisa mendapatkan pahala lebih besar. Naik motor. Sekarang udah ada motor ya, itu ngitungnya langkahnya ya. Setiap putaran roda. Allahu a'lam bishawab. Pahala lagi menolong orang ya. Wan tidar salat ba'da salah, yaitu menunggu salat setelah. Nah, ini sebetulnya kerjaan kita ini selama di dunia ini, Pak ya. Jadi kita tuh nunggu salat setelah, iya, ini kita nunggu isya. Nanti nunggu subuh, nunggu zuhur, nunggu aja. Cuma ketika nunggu ini pakai untuk ya macam-macam. Ya. Fadzalikum ribat. Kalau seperti itu ya maka kalian itu sudah ribat. Ribat itu apa? Ya, berjaga. Ribat itu berjaga. Biasanya ribat itu berjaga di medan perperangan, di perbatasan, itu ribat. Ya. Fadzalikum ribat. Ya, di sini kita lihat di sini aja nih. Ribat ya. Di sini kan ada catatan kecil tuh. Murabitah wal jihadu fi sabilillah. Jadi berjaga di perbatasan itu ngeri sekali. Ya, itu resikonya luar biasa sekali. Kalau kita tadi menjaga wudu, kemudian siap sholat ke masjid, menunggu sholat setelah sholat itu seperti ribat. Ya, diulangi 3 kali ya. Fadzalikum ribat, fadzalikum ribat, fadzalikum ribat. Rawahu Imam Malik
dan di dalam Sahih Muslim dan Tirmidzi dan Nasai dan sebagainya. Ya. Oke, kita bahas dal. Ini baru fadilahnya butuh ya. Santai saja ya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kembali kepada Abu Hurairah. Wa anhu ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Rasulullah datang kepada maqbarah, kuburan. Ya, faqala assalamualaikum darul qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun atau bikum an qarib lahikun. Jadi di sini artinya memberikan keselamatan kepada makam orang yang beriman. Bisa assalamualaikum ya ahli diyar, juga bisa minal muslimin wal mu'mini wal muslimin wal mu'min wal mu'minat. Dan insyaallah kami akan menyusul kalian. An qarib ini ketambahannya adalah dalam waktu dekat, bisa jadi kami menyusul kalian karena kematian tidak ada yang tahu ya. Walau anna qad ra'ayna ikhwanana, bahwasanya kita tahu semua dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melihat ikhwan kami, saudara-saudara kami ya. Saya telah melihat ikhwan kami. Kata sahabat, qalu lau lasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukanlah kami saudaramu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, antum ashabi, engkau adalah sahabatku, bukan saudaraku. Ini sahabat ya, sahabat Rasulullah, bukan saudara Rasulullah. Wa ikhwanana alladzi lam ya'tu ba'd, tetapi saudara-saudara kita itu nanti nyusulnya nanti ya, setelah, bukan sekarang, nanti akan datang nanti. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, para sahabat, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik? Lalu bagaimana sih cara mengetahuinya? Nanti akan datang dari umatmu itu. Maksudnya ada yang dari umatmu, ada yang tidak dari umatmu. Sedangkan yang ditanya, yang pertama niat ya. Ini yang fardu wudu ya, niat. Terus kemudian apa? Wajah, membasuh wajah dari mana? Sini ya. Jabhah ini, dari atas ini ya, sampai ke bawah sini, dari ujung sini nih, yang ininya telinga ini ya, ininya telinga ini kena sampai sini ya. Jadi semua ini kena, jangan tersisakan. Sampai nanti yang disunahkannya wudu tuh sampai menyela-nyela jenggot. Lihiyah ini di sela-sela. Airnya biar masuk ke sela-sela jenggot yang punya. Kalau yang nggak punya biarkan ini saja ya. Jenggot sini batas ya. Itu wajah supaya pada megang kepala ini. Niat ya. Dan niat ini di dalam hati. Adapun yang melafazkan, sebagian orang tidak dianjurkan, sebagian tidak mengapa karena talafuz biniyat. Tapi yang penting itu keluar dari perbedaan di dalam hati. Ya, bismillah niat dah wudu. Di dalam hati yang penting ya. Terus kemudian wajah nomor 2 ya, yang kedua. Ada 6 kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga adalah tangan ya. Tapi tetap tadi ya, sunah-sunahnya nanti akan dibahas. Ini fardunya saja. Belum lengkap, ini fardunya saja. Ibarat kalau airnya sedikit atau sedang terburu-buru atau sedang di kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan, pakai yang wajibnya saja sudah berwudu ya. Jadi airnya sedikit atau tidak memungkinkan atau waktunya tergesa-gesa, itu yang penting. Nah, itu cukup sekali, nggak usah 3 kali, karena 3 kali itu bagian sunnah ya. Misalnya habis kita ratakan ini sampai ngalir, sekali sudah cukup ya. Niat ini maksudnya nggak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan nggak sah wudunya. Terus kemudian apa tadi? Wajah ya. Kemudian membasuh wajah, harus dibasuh, berarti harus mengalirkan air. Yang kedua tangan ya, sampai ke sikunya juga kena, maka paling aman ke atas sedikit ya, kanan dan kiri ya. Terus kemudian karena bahasanya ilal marofik, dari depan ke belakang ya, bukan mulai dulu siku dulu, tapi memang dari depan ke belakang. Ila itu menuju, berarti dari depan ke belakang, bukan habis ngalir langsung tapi depan dulu, ngalirnya ke belakang, ngalirnya ke sini ya, dari depan sini. Nah, terus nanti sela-sela itu nanti bisa disunahkan. Setelah itu ilal marofik ya. Wamsahu biruusikum, padahal di sini bagus sekali tadi akan dibahas tentang wamsahu biruusikum. Ada 3 cara. Wamsahu biruusikum ada 3 cara, yaitu membasuh kepala. Saya buka deh, maaf. Membasuh kepala. Maka yang dikuatkan hadisnya itu seperti ini. Dari depan ke belakang,
ke depan lagi. Ya, dari depan ke belakang, ya, kemudian rot ke depan lagi, ditolakkan ke belakang, ke depan lagi. Ya. Tetapi ya, di madhab Imam Asy-Syafi'i, ya, mashu ba'da ras juga boleh. Membasuh sebagian kepala juga. Nah, yang penting tangan kita basah, gini selesai. Dah sah itu. Gini doang selesai. Tapi Rasulullah tidak pernah begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang penting tadi basah. Jadi yang pertama begitu. Yang kedua basahkan saja sudah. Ya, yang penting basah. Ya. Kemudian tapi harus syaratnya digesek. Nggak boleh cuma ditempel. Nah ini, ya. Nanti di sini akan dibahas sebetulnya. Jadi kalau cuma nah itu nggak bisa. Harus ada gesekan. Nah, ya, pergeseran itulah. Kepala ya. Karena kalau bahasanya rambut, kasihan yang nggak punya rambut. Kepala bahasanya. Bukan rambutnya yang basah, kepalanya yang basah. Berketawa. Yang ketiga, ketika pakai sorban, itu Rasulullah imamah itu hanya membasahi kepala itu imamahnya saja. Tentu ini hukumnya seperti hukum khuf, yaitu memakai sepatu. Berarti sebelum kita wudu itu sebelum kita pakai imamah sudah suci. Kalau belum suci harus dilepas. Dan batasnya orang mukim itu 1 hari 1 malam. Batasnya orang musafir 3 hari 3 malam. Jadi seperti pakai sepatunya itu juga harus ada syaratnya. Yaitu apa? Dia nutup mata kaki. Nah, itu misalnya kan ada tuh, misalnya di negara-negara yang dingin, dia pakai khuf ya, pakai sepatu ya kayak kulit itu. Nutupi. Ya kalau pas make dia dalam keadaan suci, silahkan cukup diusap wudunya itu. Tidak perlu dibuka lagi. Ya. Tapi tadi kalau kita mungkin cuma sehari. Begitupun dengan imamah. Imamah itu ya yang penting basah. Yang penting ketika make dalam keadaan suci. Gimana? Allahu a'lam. Buka aja. Amannya buka saja. Kalau imamah bisa jadi airnya itu masih masuk dan itu juga sudah termasuk sunnah yang Rasulullah pernah mengerjakan itu. Ya. Tapi juga dikasih catatan, Rasulullah tidak pernah selama hidupnya al-mashu ba'da ras saja. Jadi pembasuh sebagian dari kepala tidak pernah. Ya, jadi full, terus kemudian ubun-ubunnya ini dibasahi, ya, sama imamahnya dibasahi. Ya, maksudnya apa? Nyari keselamatan, ya kita tetap basah ya, basah. Adapun yang kalau kepepet dan sedikit ya silahkan, sudah sah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, gusel. Nanti masuk angin lagi ya. Ya itu. Terus kemudian telinga ini juga sunnah saja. Jadi kumur, istinsar, telinga ini sunnah. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa arjulikum itu salah perbedaan qiraat saja. Ya, keduanya kemudian setelah membasuh kepala kemudian kaki ya sampai ke mata kaki, dan mata kaki ini harus basah mata kakinya. Kalau ini sikunya harus basah, kalau ini mata kakinya harus basah, tidak perlu sampai ke lutut ya, mata kaki sini ya. Dan dianjurkan di sela-sela jari. Ini kan masih ada kelihatan nih di sini nih, belum dibeliin tirai kaki saya ini. Nah di sela-sela ini ya, di sela-sela kaki dia. Karena sudah minta ada tirainya gini, gitu kan? Taplak meja. Itu di sela-sela untuk membersihkan bagian-bagian yang tidak kena. Dan itu cukup sekali. Dan kemudian udah berapa tadi? Niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Satu lagi, 6. Yaitu tertib. Semua harus berurutan. Enggak kaki dulu baru kepala, nanti kepala di kaki di kepala dan lain sebagainya. Tapi berurutan. Kemudian membaca doa itu juga sunnah. Dan ada yang bertanya, ngobrol ketika wudhu seperti apa? Ya, itu paling banter itu makruh saja. Sebenarnya tidak sampai ke haram. Tapi lebih baiknya ya ngapain ngobrol waktu wudhu ya? Di luar wudhu kan banyak waktu. Ya maksudnya kok kreatif sekali ngobrolnya pas wudhu itu kan, kurang kerjaan. Di luar waktu itu juga banyak. Ya, termasuk nanti
at-tayamun, ya mendahulukan yang kanan ke kiri itu masuk ke sunnah wudu ya. Silakan sampai sini dulu karena ini berhubung laptopnya mati ini ya Allah. Padahal udah seru ya. Ya silakan Pak Iman. Pakasnya nggak dibukain ini. Iya iya. Karena terutama pada musim kemarau nih kan, karena keadaannya panas Ustaz ya, kita udah wudhu nih, tangan terutama, terus kita lap dengan anduk Ustaz, karena keringet. Nah ini juga termasuk kalau keringet manusia terutama yang bau badan gitu Ustaz, itu gimana dengan wudhu kaitannya gitu Ustaz? Iya. Apa perlu wudhu lagi, kan kadang keringetnya suka ini. Iya iya. Ya, Ya, itu aja Ustaz, dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Imam. Ya tadi ada kaidah usul fikih. Al-yakinu la yazul bisyak. Ya. Jadi la yuzalu bisyak. Ya, jadi yakin itu bisa menggugurkan daripada keraguan-raguan. Dan ini memang penyakit. Ya, banyak sekali, bukan hanya wudu. Ada itu orang sholat nggak jadi-jadi. Imam ini sudah rakaat pertama, dia masih aja takbiratul ihram, nggak bisa dia. Itu sampai ya, itu teman saya mengalami ya, teman saya. Ini loh, jadi gitu kan? Nggak jadi nih, beres satu kali. Itu adalah keraguan-raguan, bisa jadi penyakit. Siapa yang menyebabkan? Setan. Begitupun dalam bersuci. Bahkan saya punya murid sendiri, itu sembuhnya itu 2 tahun. Sembuhnya itu 2 tahun. Jadi dia habis wudu ke sini, wudu lagi ke sini, wudu lagi ke sini. Itu terus aja dia bolak-balik gitu ya. Ya, bisa juga dia berpikir kan? Iya. Itu 2 tahun karena keraguan-raguan itu. Maka yakini saja. Sampai jangankan hal wudu, kentut saja itu kan kita harus yakini. Terdengar suara, tercium bau gitu. Tapi ya kita tahu kan, karena kita sendiri merasakan, wah ini berarti keluar. Kalau enggak ada sesuatu ya, maaf di daerah belakang kita ada sesuatu ya, maka sudah yakin saja kita belum batal. Tapi kecuali kalau sudah, ya sudah, itu sudah, apalagi dirasakan orang lain, ya sudah berarti ya itu bukan yakin lagi, itu kepedean. Jadi yang penting adalah yakin. Yuzalu bisak. Jadi bisa menghapus daripada keraguan-raguan. Yakin saja. Yakinnya saya ini, ya sudah. Oh udah sampai siku, sudah yakin. Oh ini kumur tadi kan, kumur. Ya sudah, ketika kumurnya sudah bersih, bismillah ya. Kecuali memang dia yakin masih bau jengkol dan lain sebagainya, ya memang dia memang bukan tidak yakin, memang masih ada baunya. Maka pentingnya bersiwak. Ya. Laula an asyqa ala ummatin la amartuhum bisyawakin inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak dalam setiap sebelum sholat. Maka ini pentingnya. Kapan Rasulullah bersiwak? Sebelum sholat, setelah bangun tidur. Nah itu, ya, bersiwak. Karena apa? Matharatun lil fammi wa mardatun lirabbi. Fungsinya 2, membersihkan mulut dan mendapat ridho dari Allah. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Terus kemudian yakin tadi dibersihkan mulutnya, barulah berkumur. Ya kalau dengan kumur saja ya kurang bersih ya, tetapi baunya itu mungkin pakai yang lain. Terus kemudian apa tadi? Yang kedua, itu yang pertama kan? Yang kedua, keringat ya boleh kan, tadi sampai maksimal itu hukumnya makruh, tidak ke haram. Lebih baik tidak diusap. Tapi ketika tadi ketemu dengan keringat, terus kemudian apalagi air ketemu keringat atau nanti iritasi, ya mau dilap silakan. Tidak dilarang secara haram, itu tidak. Tetapi memang anjurannya setiap tetesan yang dari anggota tubuh kita yang terbasuh oleh wudu itu membawa atau menggugurkan dosa. Seperti itu. Ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, izin bertanya terkait sunnah 3 kali
Misalnya dalam membasuh tangan, misalnya disempurnakan 3 kali satu tangan atau gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ketika beristinsyak itu dipisah dengan kumur-kumur atau digabung dengan kumur-kumur. Terakhir yang ketiga, ketika membasuh telinga dari kepala itu apakah mengambil air yang lain atau setelah dari kepala langsung ke telinga. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Yang pertama, selesaikan dulu yang kanan. Ya, karena tayamun itu adalah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Ya, ini biar bisa pelajarannya untuk semuanya. Berarti apa? Menyelesaikan dulu yang anggota kanan baru yang kiri. Kalau yang begini ya, itu takutnya dua-duanya begini kan jatuh nanti. Ya, maka ketika kita lihat anak ya nggak apa-apa ditegur ya. Selesaikan dulu yang kanan sampai 3 kali. Kan at-tayamun diselesaikan dulu bagian yang kanan baru nanti menyusulnya kiri. Tidak kanan kiri nanti kanan lagi dan kiri lagi kanan lagi. Terus kemudian yang kedua ya itu boleh keduanya boleh terpisah karena kan ada hadis juga ada terpisah itu maksudnya kumur dulu baru istinsar atau bisa langsung saja bisa langsung 2 ini karena itu kan 2 ini kan masuk ke sunnah wudu jadi bebas nggak masalah ya. Terus dan itu yang ketiga ya tidak perlu lagi karena memang hanya mengusap saja dan itu juga sekaligus tapi boleh tadi kalau mau begini selesai ambil lagi untuk khusus telinga juga boleh tapi kan kita sampai situ tidak mengguzel tidak mencuci atau membasuh cukup mengusap saja jadi tidak memerlukan banyak air selama tangan ini masih basah cukup ya kalau yang membasuh itu memang harus netes makanya ketika pakai spray itu ya itu memang harus sampai netes misalnya lagi ketika umroh atau lagi di apa ya kalau bisa sampai netes itu karena memang harus sampai netes kalau nggak netes tidak sah karena belum guzel belum membasuh dia baru mengusap saja dan tidak ada mengusap wajah tidak ada mengusap tangan yang ada membasuh wajah membasuh tangan